5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 21 guna memenuhi tugas pada mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai alat pelindung diri pada bidang konstruksi. Adapun materi yang akan kami paparkan diantaranya mengenai pengertian K3, Undang-Undang tentang K3, Undang-Undang mengenai bidang konstruksi, beberapa pemaparan tentang bahaya umum yang terjadi pada bidang konstruksi, upaya antisipasi melalui penggunaan alat pelindung diri yang tepat, serta upaya penanggulangan apabila terjadi kecelakaan kerja pada bidang konstruksi. Untuk pembahasan lebih lanjut, yang akan dibahas oleh Nurul Rohmah dan teman-teman di kelompok 21. Pengertian K3. Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 50 Tahun 2012, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dasar hukum K3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen K3. Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja P2K3. Pengertian K3 konstruksi. Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi. SMK 3 konstruksi di bidang PU. Kegiatan dari sistem manajemen organisasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka melindungi resiko K3 pada sistem pekerjaan konstruksi di bidang pekerjaan umum. Dasar hukum alat pelindung diri di bidang konstruksi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK 3. Permes Nomor 16 Tahun 2018 tentang pemilihan penyediaan barang atau jasa. Primer PU Nomor 5 2014 dan perubahannya tentang pedoman SMK konstruksi di bidang pekerjaan umum. Surat Edaran Menteri PU Nomor 66 Tahun 2015 tentang biaya penyelenggaraan SMK konstruksi di bidang PU. Bahaya umum apa yang dapat terjadi pada lokasi konstruksi? Beberapa bahaya umum fisik di lokasi konstruksi. Yang pertama, tertimpa benda jatuh. Yang kedua, mata terancam oleh benda tajam atau bahan kimia. Yang ketiga, anggota badan atau badan tertimpa benda berat. Yang keempat, pendengaran rusak akibat kebisingan yang berlebihan. Yang kelima, paru-paru terganggu karena suplai udara yang buruk ataupun karena partikel bahan kimia. Yang keenam, kerusakan fisik disebabkan oleh perubahan cuaca, panas dan dingin. Yang ketujuh, kerusakan fisik yang disebabkan terjatuh ataupun terpeleset. Areas, area di mana semua karyawan menggunakan helm. Contoh desain safety helmnya. Perlu diingat, helm pengaman akan melindungi Anda jika Anda memilikinya. Pelindung mata dan wajah. Pekerja harus dilengkapi dengan alat pelindung diri sebelum memulai pekerjaan. Klasifikasi peralatan pelindung mata dan wajah, Douglas. Face shield. Gambar berikut ini menunjukkan studi kasus. Apa yang dilupakan oleh pekerja tersebut? Pekerja ini tidak memakai APD dalam tugas sederhana, yang akan menyebabkan luka terbuka, lecet, bahkan luka bakar dapat terjadi. Dalam foto tersebut, betapa pentingnya sarung tangan. Tidak ada APD sama sekali. Mari kita fokus pada tangan.
Dia membutuhkan sepasang alat ini. Ialah sarung tangan yang mempunyai ketahanan kimia. Sarung tangan. Tangan sangat rentan cedera yang tidak disengaja. Dalam dunia konstruksi, lebih banyak cedera yang terjadi pada tangan dan pergelangan tangan. Ada beberapa contoh sarung tangan yang kita akan bahas dalam presentasi ini. Yang pertama kita bahas adalah sarung tangan tipis. Bisa digunakan untuk pekerjaan yang membutuhkan ketingkasan seperti pemasangan batu bara. Dan yang kedua ialah sarung tangan yang berlapis latex, memiliki pegangan yang luar biasa. Beberapa memiliki antibakteri untuk mengurangi bau. Helm, pelindung mata, sarung tangan. Bagaimana untuk kebisingan? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita selalu mendengar suara-suara yang keras, sedang, atau kecil. Di dalam pekerjaan, kebisingan juga salah satu faktor yang diperhitungkan loh. Noise atau kebisingan yang terus-menerus pada tingkat 85-90 desibel atau lebih merupakan gangguan yang tidak enak didengar. Hearing protection atau pelindung pendengaran. Helm yang sangat kuat dengan pelindung mata. Helm ini merupakan pelindung telinga dan mata dalam bentuk helm yang sesuai dengan standar. Helm ini digunakan dalam dunia konstruksi, terutama dalam pekerjaan pengeboran, pemotongan bahan yang keras, yang menggunakan mesin, dan banyak sebagainya. Studi kasus. Apa yang dilupakan oleh orang tersebut? Orang ini tidak mengenakan APD sama sekali. Padahal dalam foto tersebut menunjukkan betapa pentingnya mengenakan alas kaki bahkan untuk tugas-tugas yang sederhana. Padahal apabila terjadi kram otot yang cukup berat akan menyebabkan patah tulang di kaki jika terjatuh. Dalam dunia APD, kita biasa mengenal dengan yang namanya safety boot atau sepatu keselamatan. Ada dua hal utama persyaratan safety boot. Yang pertama, harus tahan terhadap panas dan sepatu harus kuat. Dan yang kedua, memiliki label untuk mengidentifikasi dan melihat spesifikasi dari safety boot. Nah, jadi untuk safety boot ini harus memenuhi standar ya. Selanjutnya, safety boot ini juga memiliki dua jenis. Ada safety boot yang ringan dengan potongan yang rendah untuk pekerjaan mendaki dan juga ada safety boot normal untuk pekerjaan yang berat. APD selanjutnya yakni bernama high vis, pakaian tahan air dan penutup kepala saat bekerja dalam kondisi cuaca buruk. Bahannya juga harus terlihat mencolok agar pada saat pekerja ini melakukan pekerjaannya pada malam hari, ia masih bisa terlihat dan minim kecelakaan apabila ada kendaraan berat yang berlalu lalang. Kainnya juga harus bisa bernapas agar tidak terjadi pengembunan, sehingga para pekerja bisa menggunakan APD high vis dengan nyaman. Ada juga high vis yang seperti terlihat pada gambar, bahannya ringan dan cocok untuk cuaca yang hangat. Untuk melatih kemampuan analisa kita, kami sudah sediakan soal yang harus teman-teman jawab di akhir presentasi kami. Untuk soalnya adalah seorang pekerja untuk memecahkan plat beton di trotoar di samping jalan kota di sebelah bangunan yang sedang dibangun. Pakaian dan peralatan pelindung apa yang harus dikenakan? Untuk pilihannya, yang pertama ada helm, yang kedua sarung tangan, yang ketiga sepatu boot, yang keempat pakaian high vis, yang kelima penutup telinga, dan yang keenam kacamata, serta yang ketujuh adalah overall atau keseluruhan dari yang sudah disebutkan oleh kami tadi. Untuk jawabannya seperti apa dan berikan penjelasannya.
Oke, lanjut dengan saya di sini akan menjelaskan tentang beberapa hal. Peralatan respirasi. Di lokasi konstruksi sering ada tugas di mana debu, kabut, atau gas yang berbahaya mungkin ada. Seperti 1. Penghancuran batu. 2. Peledakan batu. 3. Pembongkaran bangunan. 4. Pengelasan dengan pelapis yang mengandung seng, nikel, timbal, atau karnium. Dan yang terakhir, kelima, penyemprotan cat. Ada 3 jenis masker setengah wajah dengan filter tertentu. 1. Perlindungan pada partikel udara, debu, dengan filter kasar yang dipasang di dalam kartid. Sebagai contoh ada di samping. Bagian lapisan pertama, di sini terdapat free filter dan lapisan kedua di sini adalah dust filter. Lanjut. 2. Untuk perlindungan terhadap gas dan asap, bila menggunakan cat yang mengandung pelarut dengan filter yang mengandung karbon aktif, maka seharusnya memakai masker seperti gambar di samping. Filternya adalah filter gas. Dan yang terakhir, ketiga, filter kombinasi. Dilengkapi dengan filter debu dan gas. Cartridge harusnya diganti secara teratur, seperti gambar di samping. Di sini terdapat lapisan pertama adalah filter debu dan lapisan kedua adalah filter gas. Apakah pekerja di samping sudah menggunakan APD yang sesuai? Perhatikan gambar di samping. Apakah sudah sesuai prosedur dalam pemakaian APD? Dan apakah sudah standar? Apa yang kurang dalam gambar tersebut? Coba rekan-rekan jawab di akhir ya. Body harness adalah salah satu APD yang diperlukan ketika bekerja di bangunan yang tinggi. Adalah body harness safety. Body harness adalah perlengkapan keamanan yang dipasang di tubuh tenaga mekanik atau pekerja konstruksi. Sebagian besar kecelakaan total dalam bidang konstruksi disebabkan oleh jatuh dari ketinggian, di mana pekerjaan tidak dapat dilakukan dari tangga. Memakai sabuk pengaman mungkin satu-satunya cara untuk mencegah cedera serius atau kematian. Dalam body harness, tali pengaman dan tali pengikatnya harus 1. Batas jauh tidak lebih dari 2 meter. 2. Cukup kuat untuk menopang berat badan seseorang. 3. Terikat pada struktur yang kuat melalui jangkar yang kokoh di atas seseorang. Cara pemakaian body harness. Tampilan depan seperti ini. Coba rekan-rekan perhatikan gambar berikut. Dan tampilan belakang seperti berikut. Ringkasan gambar pekerja yang menggunakan safety. Foto menunjukkan pekerja dilengkapi dengan APD dengan benar. Helm, oke. Sepatu boot, oke. Sarung tangan, oke. Vis, oke. Pemakaian tahan air, oke. Publik dan tenaga kerja dipisahkan oleh pagar yang kokoh, oke. Ini adalah salah satu APD yang benar ya.
bisa diterapkan oleh rekan-rekan di tempat kerjanya. Ingat, wajib pakai APD ya. Ingat, jangan lupa. Bangunan latihan pertukangan, di sini skill program dimainkan dengan skala peralatan dan juga perhitungan agar jadi sebuah bangunan. Harian, dorongan, bahkan sampai bulanan itu jadi sahabat kita. Dengan semangat kerja demi nafkah keluarga menjadi tujuan kita. Bangunan latihan pertukangan, di sini skill